Topik ini sering dianggap sulit, tapi saya akan berikan satu konsep biar kalian gampang memahaminya. Halo guys, kalau di topik sebelumnya kita sudah belajar cara menghitung dan melaporkan cost produk untuk usaha yang menerima pesanan-pesanan, di topik kita kali ini kita akan belajar menghitung cost produk untuk usaha yang memproduksi barang secara terus-menerus dan tidak bergantung dengan pesanan. Kalau cara menghitung untuk usaha yang menerima pesanan disebut dengan job order costing, maka usaha yang memproduksi barang secara terus-menerus ini sering dikenal dengan nama process costing. Untuk job order costing, kalian bisa lihat pembahasan lengkapnya di sini atau melalui link deskripsi di bawah. Nah, untuk topik kita kali ini, ada beberapa persamaan dan perbedaan antara job order costing dan process costing yang perlu kalian tahu. Persamaan antara job order costing dan process costing ini adalah keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana melekatkan cost dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead ke produk kita. Selanjutnya, keduanya memiliki akun-akun yang sama, seperti adanya akun bahan baku, akun WIP, akun overhead, hingga akun finished goods. Dan persamaan yang terakhir adalah keduanya memiliki alur atau tahapan cara yang sama ketika melakukan cost assignment, yaitu menggunakan predetermined overhead rate. Nah, lalu apa yang bedain job order dan process costing ini? Ada 3 hal yang bedain guys. Pertama, kalau di job order costing, pembuatan produk biasanya kalau ada pesanan aja, dan produk yang dibuat, baik bahannya apa aja, cara buatnya gimana, biasanya bersifat unik, tergantung pesanannya pesanan apa. Nah, kalau di proses costing, pembuatan produk biasanya terus-menerus dan produk yang dibuat biasanya sama atau itu-itu aja. Lalu, kalau di job order costing, biasanya kita hitung cost dan diakumulasikan per job. Nah, kalau di proses costing, cost biasanya dikumpulkan dan diakumulasikan per departemen. Perbedaan yang terakhir adalah waktu ngitung cost produk per unit. Kalau di job order costing dihitung berdasarkan pesanan atau jobnya, kalau di proses costing dihitung berdasarkan departemen yang memprosesnya. Untuk lebih jelasnya, kita coba lihat contoh kasusnya guys. Di sebuah kawasan industri, ada pabrik yang memproduksi keripik kentang secara massal. Untuk membuat keripik kentang ini, proses produksinya kurang lebih seperti ini guys. Pertama, di departemen persiapan, kentang dikupas dan dipotong-potong. Kentang yang sudah dikupas dan dipotong-potong ini lalu diberikan ke departemen penggorengan. Di departemen penggorengan ini, kentang digoreng, diberi bumbu, dan ditiriskan. Hasilnya berupa keripik kentang, lalu diberikan ke departemen packaging. Di departemen ini, keripik kentang dibungkus sekaligus diperiksa, dan langsung dimasukkan ke gudang barang jadi. Jadi, bisa kita asumsikan, di departemen packing inilah kita bisa menganggap keripik kentang ini sudah menjadi barang jadi atau finished goods. Nah, sekarang, di masing-masing departemen ini tentunya pasti membutuhkan bahan baku, tenaga kerja, dan biasanya ada overhead. Misalnya, kalau di gudang bahan baku ada kentang, bumbu-bumbu, dan bungkus packingan, kentang mungkin diambil di gudang oleh departemen persiapan, karena kentang itu harus dikupas dan dipotong-potong. Sementara bumbu-bumbu mungkin diambilnya oleh departemen penggorengan, karena disinilah kentang baru dikasih bumbu. Dan bungkus packing diambilnya oleh departemen packaging. Jadi, raw material kita bisa langsung dilekatkan cost-nya ke departemen persiapan, penggorengan, atau packaging, tergantung bahan baku apa yang diambil. Contoh ya guys, kalau departemen persiapan ngambil kentang senilai 80 juta rupiah, departemen penggorengan ngambil bumbu-bumbu senilai 5 juta rupiah, dan departemen packaging ngambil bungkus packing senilai 10 juta rupiah. Bisa langsung kita jurnal kayak gini guys. WIP departemen persiapan didebit 80 juta. WIP departemen penggorengan didebit 5 juta. WIP departemen packaging didebit 10 juta. Dan bahan baku dikredit 95 juta rupiah. Kalau kalian perhatikan, jurnal ini sama kayak jurnal di job order costing. Hanya bedanya dibagi per departemen aja. Kalau kalian bingung, lihat dulu cara mencatat job order costing ya. Kalian bisa lihat di sini atau di deskripsi di bawah. Nah, untuk tenaga kerja langsung juga sama. Kalau misalnya ada pembayaran tenaga kerja langsung di departemen persiapan sebesar 6 juta, departemen penggorengan 6 juta, dan departemen packaging 9 juta, kita bisa jurnal langsung seperti ini guys. WIP departemen persiapan didebit 6 juta. WIP departemen penggorengan didebit 6 juta. WIP departemen packaging didebit 9 juta.
dan kas dikredit dengan total 21 juta rupiah. Untuk overhead juga caranya sama guys. Kita bisa pakai predetermined overhead rate untuk melekatkan cost overhead ke WIP selama berjalan. Rate ini bisa dikenakan berdasarkan estimasi jam kerja, jam mesin, unit produksi, dan lainnya, yang menurut kalian pas aja. Nah, kalau misalnya overhead rate yang dikenakan ke Departemen Persiapan sebesar 4 juta, ke Departemen Penggorengan 23 juta, dan ke Departemen Packaging 2 juta, maka bisa di jurnal kayak gini guys. WIP Departemen Persiapan di debit 4 juta, WIP Departemen Penggorengan di debit 23 juta, WIP Departemen Packaging di debit 2 juta, dan overhead dikredit dengan total 29 juta rupiah. Sampai di sini, biar kalian nggak bingung, saya coba ringkas dulu ya transaksi-transaksinya dan buatkan diagram alur cost-nya. Nah guys, coba perhatikan ini. Sampai di titik ini, sebenarnya kita baru melekatkan cost bahan baku, tenaga kerja, dan overhead ke masing-masing WIP departemen. Sehingga tergambarkan cost bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang benar-benar jadi bagian departemen-departemen tersebut. Tapi di sini, kita belum mencatat bagaimana barang yang sudah selesai dari Departemen Persiapan masuk ke Departemen Penggorengan, atau dari Departemen Penggorengan ke Departemen Packaging. Ini yang membedakan antara job order dan proses costing guys. Dan untuk melekatkan cost dari WIP departemen yang satu ke departemen yang lain, ada satu konsep yang harus kalian benar-benar mengerti. Orang biasanya kesulitan belajar proses costing karena gagal memahami konsep ini. Konsep ini adalah konsep tentang equivalent unit. Nah, apa equivalent unit ini? Coba perhatikan ini guys. Untuk mempermudah, kita anggap nggak ada saldo awal dulu ya untuk semua akun, baik raw material, overhead, dan WIP di masing-masing departemen. Misalkan aja, di periode ini kita ambil bahan baku 9,25 ton kentang untuk dikupas dan dipotong-potong di Departemen Persiapan. Nah, pada saat mau bikin laporan, ternyata dari 9,25 ton ini yang benar-benar udah dikupas dan dipotong baru 8 ton. Atau dengan kata lain, yang sudah selesai 100% diproses di Departemen Persiapan adalah sebesar 8 ton. Sehingga hanya 8 ton yang boleh kita masukkan ke dalam WIP Departemen Penggorengan. Sementara 1,25 tonnya lagi baru selesai sebagian. Entah baru dikupas tapi belum dipotong, atau bahkan dikupasnya pun belum tentu tuntas sama sekali. Katakanlah kalau coba dipersentasekan, kita anggap baru 80% progresnya. Nah, kalau mau ngitung cost-nya, di sini timbul masalah guys. Karena nggak sebanding, yang satu udah 100%, yang satu masih 80%. Logikanya mirip kalau kalian mau laundry guys. Kalau kalian ngelaundrynya cuma cuci dikeringin aja, nggak disetrika, tentunya kalian nggak mau disamain harganya dengan kalau kalian laundry sampai disetrika. Makanya, untuk nentuin cost-nya, kita harus buat apple to apple dulu. Nah, gimana caranya? Caranya, kita hitung kira-kira kalau mau dianggap 100% dari 80% ini, kira-kira berapa ton yang boleh kita akuin. Nah, kita boleh akuin sebesar 80% dikali 1,25 ton sama dengan 1 ton. Jadi, dengan kata lain, kalau mau dianggap 100% selesai, kita nggak boleh akuin 1,25 ton. Kita hanya boleh akuin 1 ton aja. Nah, 1 ton inilah yang disebut dengan equivalent unit. Jadi, bisa disimpulkan tentang 1,25 ton yang baru 80% progresnya ini ekuivalen atau setara dengan 1 ton kentang yang udah 100% diproses. Nah, kalau udah apple to apple gini, baru bisa kita hitung cost-nya guys. Kalau yang masuk ke Departemen Penggorengan sebanyak 8 ton, dan yang masih di Departemen Persiapan dianggap 1 ton, maka kita bisa beranggapan kalau selama periode ini kita sudah produksi sebanyak 9 ton kentang. Kalau total bahan baku, tenaga kerja, dan overhead di Departemen Persiapan ini besarnya 90 juta rupiah, maka cost produksi per unit di departemen ini tinggal 90 juta dibagi 9 ton sama dengan Rp10.000 per kilogram, atau 10 juta rupiah per ton. Nah, sekarang tinggal dikali, ketemu deh cost-nya. Kalau yang stay di WIP Departemen Persiapan dianggap ada 1 ton atau 1000 kilogram, cost-nya berarti 1000 kg dikali Rp10.000 sama dengan 10 juta rupiah. Jadi, saldo akhir di WIP Departemen Persiapan nilainya sebesar 10 juta rupiah. Nah, yang masuk ke Departemen Penggorengan juga tinggal dikali aja.
Kalau yang masuk ke departemen penggorengan ada 8 ton atau 8.000 kg, maka kosnya 8.000 kg dikali 10.000 sama dengan 80 juta rupiah. Kita bisa jurnal cost yang dipindahin ke departemen penggorengan ini dengan WIP departemen persiapan dikredit 80 juta dan WIP departemen penggorengan didebit 80 juta. Selanjutnya, bagaimana dengan departemen penggorengan? Sama guys logikanya. Mau cuma 2 departemen, 3 departemen, mau 10 departemen pun sama logikanya. Untuk proses costing, mainan kalian hanya di equivalent unit ini. Misalnya, anggap sama kayak di departemen persiapan. Di departemen penggorengan ini, nggak ada saldo awal WIP. Dan yang masuk ke departemen ini, tadi ada 8 ton kentang. Anggap waktu buat laporan, dari 8 ton kentang ini, 6 ton berhasil diselesaikan dan masuk ke departemen packaging. Sementara, sisa 2 ton belum selesai diproses dan harus stay di WIP departemen penggorengan. Kalau 2 ton ini anggaplah baru selesai 80% juga, maka equivalent unitnya sebesar 2.000 kg dikali 80% sama dengan 1.600 kg atau 1,6 ton. Sehingga bisa dianggap departemen ini memproduksi sebanyak 7.600 kg sepanjang periode pelaporan. Kalau total cost di departemen ini sebanyak 114 juta rupiah, maka cost produksi per unit di departemen ini sebesar 114 juta rupiah dibagi 7.600 kg sama dengan 15.000 rupiah per kilogram. Nah, kalau mau tahu saldo akhir WIP departemen ini dan yang masuk ke departemen packaging, tinggal dikali aja. Saldo akhir WIP berarti 1.600 kg dikali 15.000 rupiah sama dengan 24 juta rupiah. Sementara yang masuk ke departemen packing adalah sebesar 6.000 kg dikali 15.000 rupiah sama dengan 90 juta rupiah. Tinggal kita jurnal sekarang buat gambarin perpindahan cost dari WIP penggorengan ke WIP packaging ini. Jurnalnya, WIP departemen penggorengan dikredit 90 juta rupiah dan WIP departemen packaging didebit 90 juta rupiah. Nah, selanjutnya, kalau di departemen packaging ini, kita asumsikan nggak ada yang nggak selesai diproses, kita bisa asumsikan semua menjadi finished goods. Tinggal lihat aja, sepanjang periode beres berapa pack tuh. Kalau misalnya sepanjang periode ini berhasil memproduksi 12.000 pack di departemen ini, dan total cost di departemen ini sebesar 111 juta rupiah, maka cost produk per packnya menjadi 111 juta rupiah dibagi 12.000 pack, sama dengan 9.250 rupiah per pack. Dari cost produk per pack ini, tinggal kalian tentuin deh mau untung berapa dan dijual di harga berapa. Tapi kalau saya baca buku atau kuliah, kok kayaknya contohnya sulit ya? Nggak sesimpel ini? Iya guys, di contoh ini saya memang menyederhanakan banyak hal, supaya kalian bisa mudah mengerti inti dari proses costing ini. Biasanya, yang membedakan di contoh-contoh lain yang kalian jumpai ada 2 hal. Pertama, biasanya ada saldo awal. Di contoh kita ini, nggak ada. Kalau ada saldo awal gimana? Gampang guys, tinggal kalian masukkan aja. Contoh, ada saldo awal di departemen persiapan sebesar 5 juta rupiah. Paling total cost-nya berubah, bukan 90 juta rupiah, tapi jadi 95 juta rupiah. Yang kedua, biasanya pada saat menentukan barang yang belum selesai diproses, berapa persen progresnya, biasa di breakdown lagi jadi material berapa persen, tenaga kerja berapa persen, overhead berapa persen. Misal kalau di contoh kita tadi, di departemen persiapan, kentang 1,25 ton yang belum selesai diproses, dianggap baru 80% progresnya. Ini saya anggap sama aja semua, baik bahan baku, tenaga kerja, overhead semuanya 80%. Nah, kadang di contoh-contoh yang kalian temui, biasanya di breakdown lagi. Misalnya, material 70%, tenaga kerja 50%, dan overhead 80%. Nah, kalau dipecah-pecah kayak gini, kalian harus hitung satu-satu sampai ketemu cost-nya masing-masing. Cost material berapa, cost tenaga kerja berapa, cost overhead berapa, lalu dijumlahkan untuk tahu berapa cost yang dipindahkan ke departemen selanjutnya, dan berapa yang jadi ending WIP. Jadi, jangan bingung ya kalau menemukan variasi soal. Logika dan cara menghitungnya tetap sama guys. Oke guys, sampai di sini pembahasan kita mengenai proses costing. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang sedang belajar cost accounting.
Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman kalian ya. Belajar cost accounting sebenarnya nggak sulit, asal kita tahu konsepnya. Dan waktu belajar, tetap be simple.